Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ingin memulai menanam ubi jalar namun tidak memiliki lahan yang luas? Jangan berkecil hati. Dengan menggunakan karung bekas beras seperti ini, tetap hasilnya maksimal ya teman-teman. Dan ini contohnya. Dengan menanam menggunakan karung bekas beras pun bisa kita menanam ubi jalar. Dan hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Tidak kalah jauh dari menanam di lahan yang luas. Penasaran bagaimana tips-tipsnya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara mengolahnya? Yuk langsung saja simak videonya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu media tanamnya, yaitu pupuk kandang dan sekam padi ya teman-teman, banding 1:1. Kemudian kita menggunakan karung goni atau karung beras sekitaran kapasitas 50 kilo atau 30 kilo ya teman-teman. Kita taruh semuanya sampai menyeluruh, sampai menyesuaikan tempat yang ada. Kebetulan di sini saya menggunakan secara vertikal ya teman-teman, karena untuk ubi jalar maka umbinya itu akan ke bawah ya teman-teman. Jadi secara maksimal akan tumbuh lebih besar ya teman-teman. Jadi lebih maksimal untuk pertumbuhannya. Nah, jadi ada sekat ruang jadi untuk luas untuk pertumbuhan umbinya. Nah, kita ambil bibitnya, bibit ubi jalarnya yang sudah tumbuh akar seperti ini. Kemudian kita tanam ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali, seperti biasa kita menanam ya teman-teman. Cukup kita lubangi, kemudian kita taruh bibit ubi jalarnya seperti ini ya teman-teman. Kita taruh secara perlahan-lahan, kemudian kita bisa menanam lebih dari satu ya teman-teman. Karena kebutuhan untuk tempat media tanamnya atau karung bekasnya atau karung goninya ini besar ya teman-teman. Jadi bisa kita menanam lebih dari satu bibit ubi jalarnya. Kita tanam secara perlahan-lahan seperti ini. Bisa kita lebih dari satu, bisa 3 atau bisa lebih 4. Nah, menyesuaikan tempat yang ada ya teman-teman. Kita taruh satu persatu seperti ini. Kita taruh perlahan-lahan supaya bibit ubi jalar ini tidak stres ya teman-teman. Kemudian kita taruh di karung goni sebelahnya. Kita taruh seperti biasa yang kita awal ya teman-teman. Kita taruh secara perlahan-lahan seperti ini. Kita bisa menanam 3 sekaligus bibit ubi jalar ya teman-teman, atau 4 pun juga bisa. Setelah selesai kita menanam atau menanam bibit ubi jalarnya, barulah kita beri sedikit dengan air ya teman-teman. Dan inilah penampakannya yang sudah saya tanam bibit ubi jalarnya di karung bekas beras atau karung kuning. Berikutnya bagian bawah ini kita lubangi ya teman-teman. Fungsinya apa? Yaitu fungsi untuk drainase air, supaya tanaman ini tidak mudah busuk ya teman-teman. Jika tidak diberi air drainase atau air ya teman-teman, untuk aliran air akan menggenang. Jadi tidak bagus untuk tanaman-tanaman kita, dan tidak bagus untuk akar pada tanaman ubi jalar ini. Berikutnya yaitu seperti biasa kita siram terlebih dahulu supaya memberi rangsangan pada akar ubi jalar ini. Nah, setelah selesai kita siram, barulah kita diamkan saja. Dan ini pertumbuhannya mungkin sekitaran 21 hari pada waktu masa tanam ya teman-teman. Setelah tanam, 21 hari setelah tanam. Ini sangat mudah sekali, dimana untuk perawatan ubi jalar ini tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah ya teman-teman. Cukup kita hanya beri nutrisi saja, yaitu menggunakan NPK Mutiara 1616 ya teman-teman. Nah, untuk mencari pupuk Mutiara ini, NPK Mutiara ini bisa kita cari di toko-toko pertanian. Caranya mudah sekali, cukup kita taburkan saja. Kita lakukan selama 21 hari sampai 60 hari ya teman-teman. Nah, karena untuk kebutuhan nutrisi pada tanaman ubi jalar ini. Nah, karena kita menggunakan media yang sempit, jadi kita menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kebutuhan untuk tanaman ini biasanya lebih banyak kebutuhan untuk nutrisinya. Kita lakukan selama 21 hari sampai 60 hari ya teman-teman, lakukan secara rutin. Nah, jika nutrisi ini sudah habis, kita tambah lagi. Nah, namun jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya tanaman itu jika terlalu banyak maka kurang bagus untuk pertumbuhan. Nah teman-teman, ini penampakan 60 hari setelah tanam ya teman-teman, atau sudah siap kita panen ya teman-teman ubi jalarnya. Dan ini contohnya jika sudah lebat pertumbuhan daun-daunnya ubi jalarnya, maka ini sudah bertanda sudah siap kita panen umbinya ya teman-teman. Nah teman-teman, sangat mudah sekali untuk menanam ubi jalar ya teman-teman. Mau dimanapun sudah bisa kita menanam dimanapun ya teman-teman.
Nah, di mana tanaman ubi jalar ini sangat mudah sekali untuk perawatannya ya teman-teman, tidak terlalu ribet untuk perawatannya. Dan juga untuk hama sangat sedikit sekali untuk ubi jalar ini. Nah, inilah contohnya untuk penampakan ubi jalar yang sudah siap kita panen ya teman-teman. Daunnya sudah hijau pekat, kemudian sudah panjang-panjang semua dan lebat ya teman-teman. Kita potong satu persatu untuk batang ubi jalarnya seperti ini, karena untuk panennya kita untuk bagian umbinya. Nah, jika tidak kita potong maka kesulitan untuk membelah pada karung bekas beras atau karung goni ini. Kita potong sedikit demi sedikit sampai benar-benar habis batang ubi jalar ini. Nah, seperti ini sangat mudah sekali teman-teman. Jika teman-teman ingin menanam ubi jalar bisa menggunakan karung goni atau karung bekas beras seperti ini. Baik teman-teman, kita belah terlebih dahulu, kita sobek karung goninya ini, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, ini tandanya masih gembur ya teman-teman, sangat mudah untuk dipisah atau dikeluarkan untuk umbinya. Dan inilah hasilnya, sangat bagus sekali dan penampakannya umbi jalarnya seperti ini. Sudah besar-besar semua ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanam ubi jalar bisa menggunakan barang yang saya contohkan seperti ini, yaitu karung bekas beras ataupun juga karung goni. Bahkan untuk perawatannya sangat mudah sekali, cukup kita memberi nutrisi selama 21 hari sampai 60 hari. Cukup kita menggunakan yaitu pupuk NPK Mutiara. Baik teman-teman, kita panen satu persatu ubi jalarnya ini ya teman-teman. Kita ambil satu persatu dari satu karung goni, kemudian satu karung goni juga ya teman-teman. Nah, kita ambil salah satu ini terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Saya kira untuk menggunakan karung goni atau karung bekas beras ini sudah maksimal untuk pertumbuhan ubi jalar ini teman-teman. Dan inilah hasilnya, sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini hanya satu karung. Kemudian kita lihat yang satu karung lagi, kita cek, kita lihat, dan ini hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Bahkan ubi jalannya ini sudah besar-besar semua dan panjang-panjang semua ya teman-teman. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan yang kita tanam menggunakan karung bekas beras atau karung goni. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan barang bekas seperti ini pun bisa kita menghasilkan ubi jalar yang maksimal tanpa perlu kita harus memiliki lahan yang luas, cukup menggunakan lahan-lahan sempit atau barang-barang bekas seperti ini. Nah, inilah kita kumpulkan, kemudian kita cek satu persatu, kita timbang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.